antara suami dan mantan kekasih. Anganku melayang jauh, mengingat kenangan saat masih bersama Rizal. Aku selalu kagum dan terpesona dengan semua yang dia lakukan kepadaku. Saat itu, kami sedang mengadakan acara perkemahan sekolah di hutan. Ketika sedang asik berbincang-bincang dengan Reni, tiba-tiba ranting pohon jatuh dan hampir mengenai kepalaku. Aku tidak tahu Rizal datang dari mana. Dia segera menyelamatkanku, hingga akhirnya ranting itu jatuh mengenai kepalanya sendiri. Dia pun pingsan. Aku sangat panik melihat laki-laki yang kucintai pingsan di depanku, hanya untuk menyelamatkanku. Aku takut dan menangis karena melihat kondisinya. Keningnya mengeluarkan darah karena goresan ranting pohon yang jatuh. Teman-teman dan guru segera memberikan pertolongan sampai akhirnya Rizal sadar. "Kamu gak apa-apa, Cin?" tanya Rizal lalu memegang tanganku. "Aku gak apa-apa, Zal. Sekarang kamu yang butuh pertolongan. Keningmu mengeluarkan banyak darah dan harus diperban." Aku segera meminta tolong kepada Reni untuk mengambil kotak P3K yang telah dipersiapkan. Aku membersihkan luka dan darah yang mengalir dari kening Rizal. Kemudian lukanya segera aku perban untuk menghentikan darah yang keluar. Aku tidak dapat tidur malam itu. Aku tetap menemani Rizal dan duduk di sampingnya. Aku sengaja meminta satu tenda dengannya kepada guru untuk tetap memastikan kondisinya. "Terima kasih karena kamu bersedia menjagaku malam ini. Aku bangga memiliki pacar sepertimu," ucapnya sambil menggenggam jemariku. "Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Hanya untuk menyelamatkanku, kamu sampai terluka seperti ini. Kewajibanku adalah menjaga dan melindungimu. Kamu itu pacarku. Bagaimana mungkin aku bisa diam melihat gadis yang kucintai dalam bahaya?" Betapa banyak kenangan yang harus kuingat bersama Rizal. Dia sosok pelindung bagiku. Aku sangat bangga saat masih menjadi kekasihnya. Akan tetapi, kenyataan yang kuhadapi sekarang sangat jauh berbeda. Rizal bukan lagi seseorang yang harus menjaga dan memperhatikanku. Walaupun dalam beberapa hari ini, dia masih peduli kepadaku. Sangat jelas di depan mataku saat ini adalah Mas Bayu, laki-laki yang telah menghalalkanku. Dia yang pantas menjadi pelindung bagiku. Namun, entah kenapa hatiku kadang berkata lain. Aku sangat bingung dengan perasaan ini. Sanggupkah aku hidup berjauhan lagi dengan Rizal sesuai dengan permintaan Mas Bayu? Aku sangat ingin untuk tidak memikirkan dia lagi. Namun, setelah mendengar semua kebenaran tentangnya, aku ingin menghiburnya. Perasaan apa yang kumiliki saat ini untuk Rizal? Jika Rizal masih tetap mendekatiku, mungkin aku tidak kuasa untuk menjauh dan menghindar darinya. Hati ini merasa sangat tentram apabila berada di dekatnya. Aku sadar dengan keegoisanku. Tidak seharusnya aku masih tetap mengharapkan Rizal untuk memperhatikanku, karena aku harus sadar dengan keadaan yang sebenarnya saat ini. Rizal memiliki kehidupan dengan istrinya, walaupun aku tahu kalau dia tidak pernah merasakan kebahagiaan selama menjalankan pernikahannya. Aku juga harus ingat statusku sebagai istri Mas Bayu. Seandainya Rizal tidak kembali lagi dalam kehidupanku, mungkin saat ini yang ada dalam hati dan pikiranku hanya Mas Bayu. Namun, semua harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, karena ternyata Rizal telah berhasil membuatku untuk kembali memikirkannya. Sungguh, ini dilema bagiku. Apa yang harus kulakukan agar Rizal keluar dari bayangan dan pikiranku? Dia benar-benar telah mengusik hati dan jiwaku. Dia dengan mudahnya kembali mengobrak-abrik batinku. Mas Bayu mulai menunjukkan perhatiannya kepadaku setelah kami tunangan.
Dulu, waktu masih pacaran, sikap dan kata romantis sangat jauh darinya. Hubungan kami berjalan biasa saja selama kurang lebih 3 tahun. Aku mempertahankannya karena dia bertanggung jawab menurutku. Walaupun dia tidak bisa bersikap romantis seperti laki-laki pada umumnya, tetapi bagiku saat itu, dia yang terbaik. Dia sangat sabar menghadapi semua sikapku yang kadang masih kekanak-kanakan. Dan dia juga tidak pernah berlaku kasar dan menyakitiku. Aku menyadari, mungkin dia bukan tipe laki-laki yang romantis. Dia menunjukkan cintanya dengan caranya sendiri. Dia tidak pernah memberikanku bunga atau coklat seperti yang Riza lakukan kepada aku. Mereka berdua benar-benar sangat bertolak belakang. Teringat jelas waktu kami masih kuliah. Saat itu hujan turun sangat deras. Aku sangat bingung karena harus berangkat ke kampus. Aku mencoba menghubungi Mas Bayu dan meminta tolong kepadanya. "Boleh minta tolong gak, Kak?" tanya aku dalam telepon. "Minta tolong apa, Dek?" sahutnya dari seberang. "Tolong jemput aku dong di rumah. Bingung nih karena hujannya deras banget." Aku pun harus mendengar jawaban santai keluar dari mulutnya. "Aku dari kampus nih, Dek. Kamu naik taksi aja ya. Malas mau keluar karena dingin." Aku hanya bisa mengusap dada mendengar alasannya. Terus terang, aku sangat sedih saat itu, hingga merasa menjadi wanita paling tidak beruntung memiliki kekasih yang tidak peduli dengan pasangannya. Aku hanya pasrah dan tetap bersyukur memilikinya. Akan tetapi, setelah kami tunangan, dia memanggilku dengan sebutan sayang. Dia juga memintaku memanggilnya dengan sebutan Mas. Perhatian dan rasa pedulinya makin besar kepadaku, hingga membuatku merasa menjadi wanita beruntung menjadi kekasihnya. Saat ini, perhatiannya juga makin bertambah, apalagi setelah melihatku berbincang kala itu dengan Rizal. Sepertinya dia tidak ingin tersaingi dengan pandangan Rizal yang menurutnya memiliki maksud lain terhadapku. Aku dihadapkan pada dua laki-laki yang sangat dekat denganku. Mereka suami dan mantan kekasihku. Aku sangat bingung melihat sikap yang mereka tunjukkan kepadaku. Mas Bayu tampak berusaha menjadi sosok yang lebih peka dan romantis, seperti yang diharapkan wanita pada umumnya. Sementara Rizal kembali mengingatkanku tentang masa-masa indah yang telah kami lalui dulu. Aku tidak sanggup jika harus mengingat apa yang telah kami lalui saat masih duduk di bangku sekolah dulu. Rizal berhasil membuatku menjadi gadis yang sangat beruntung karena dicintai olehnya. Dia selalu mampu melambungkan semua angan dan harapanku. Dia memberikan apa yang ku mau. Dia idaman bagiku karena apa yang ada pada dirinya sangat menarik dan indah bagiku. Akan tetapi, semua itu hanya masa lalu. Karena kenyataannya sekarang, aku milik Mas Bayu. Dia yang berhak atas diriku. Walaupun saat ini, hatiku berkata kalau aku masih berharap mendapatkan perhatian Rizal. Semoga apa yang kurasakan ini tidak menyebabkan berkurangnya rasa sayang yang kumiliki untuk Mas Bayu. Aku harus bangga dengan sikap dan perhatian yang Mas Bayu berikan kepadaku. Dia telah membuatku memilihnya menjadi pendamping hidupku. Aku tidak boleh terpengaruh dan tergoda dengan perhatian yang Rizal berikan. Walaupun sebenarnya aku tidak kuasa mengelak untuk tidak mengharapkannya. "Jangan menghindar dariku, Cin. Aku mohon," pinta Rizal kala itu, karena aku berusaha untuk tetap diam di depannya. "Tapi itu jalan terbaik untuk kita, Zal," balasku membuatnya untuk mengerti. "Aku gak bisa, Cin. Sudah cukup penderitaan yang kualami selama ini karena harus berpisah denganmu. Izinkan aku untuk tetap bisa berhubungan denganmu, walaupun hanya sebatas teman. Bagaimana kalau Mas Bayu sampai tahu kalau kita pernah jadi sepasang kekasih? Kenapa kamu gak jujur aja kalau aku mantan pacarmu?" "Itu gak mungkin, Zal. Kenapa kamu takut? Kalau kamu memang sudah tidak memiliki perasaan apa-apa lagi padaku, kamu pasti jujur. Atau jangan-jangan
kamu masih memiliki perasaan yang sama denganku. Penuturan Rizal membuatku sangat terkejut. Kenapa dia berpikiran seperti itu tentang perasaanku? Aku saja tidak tahu apa yang terjadi dengan hati dan pikiranku saat ini terhadapnya. Apa jawaban yang akan Cinta berikan kepada Rizal?